Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesungsem bersama saya Siti Maisarah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini MTS Negeri 4 Banyuwangi kedatangan tamu spesial dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Bersama saya ada Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Zainal Abidin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit ngobrol tentang kegiatan hari ini Bapak ya. Iya, siap. Boleh ceritakan hari ini ada acara apa di MTS Negeri 4 Banyuwangi? Ya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih ya. Jadi alhamdulillah ini semua madrasah di Banyuwangi mulai jenjang setidaknya MTS kemudian aliyah sudah punya prasarana pendukung untuk kegiatan, bagaimana sebuah kegiatan nanti bisa tersampaikan kepada masyarakat setidaknya melalui podcast seperti ini. Dan pada hari ini insya Allah ini hari kedua Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi melalui seksi penyelenggara haji dan umroh menyampaikan informasi tentang tahapan penyelenggaraan untuk ibadah haji di tahun 2025. Jadi rasanya haji baru kemarin selesai, kita sudah mulai ya. Karena begini, jadi haji itu tidak ada henti ya. Jadi bagi panitia penyelenggara ibadah haji, terutama yang ada di Jakarta nasional, pasca haji di saat jamaah haji sudah pulang habis ke tanah air, mereka justru bekerja lagi untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun setelahnya. Seperti itu. Sebagaimana kita tahu dari tahapan haji di tahun yang akan datang di tahun 2025 Masehi atau 1446 Hijriah, ini insya Allah sesuai tahapan yang ada akan diberangkatkan di tanggal 29 April 2025 Masehi. Nah, karena di bulan April sudah diberangkatkan, tentunya beberapa bulan sebelumnya itu sudah harus ada persiapan melalui tahapan-tahapan yang telah ada. Dan pada hari ini di tanggal 1 Agustus Kementerian Agama Banyuwangi melalui seksi PHU ini sudah titik kedua untuk penyampaian dan sosialisasi informasi persiapan penyelenggaraan haji di tahun 2025 yang sebelumnya kami pusatkan di MTS 2 Banyuwangi Sambrejo. Kegiatannya apa? Juga sama, sosialisasi tentang persiapan penyelenggaraan haji di tahun 2025. Meliputi apa? Yang pertama adalah tentang jamaah kita sampaikan untuk segera persiapan yang bisa dilakukan. Tahapan pertama adalah mencari paspor. Karena sebagian untuk mendukung penyelenggaraan haji adalah dokumen itu adalah paspor. Itulah untuk sampai pada mencari paspor tentunya harus disiapkan data-data pendukung meliputi KTP, kemudian KK, terus salah satu di antara akte kelahiran, ijazah, bundah, dan lain-lain. Dan lain-lain itu apa? Bagi yang sudah punya paspor tentunya harus dilampirkan. Nah, ini tidak mudah karena jamaah haji sebagian besar adalah rata-rata usia di atas 50 tahun. Sebagian ada yang tidak punya bukti pendukung, entah itu akte kelahiran, kemudian ijazah atau buku nikah. Karena ini sudah kita sampaikan jauh-jauh hari, mereka punya waktu untuk persiapan itu. Ini yang kita lakukan di MTS 4 Banyuwangi seperti itu. Untuk sekarang masa tunggunya berapa tahun ya Pak? Nah, kalau untuk masa tunggu pendaftaran haji ya, untuk tahun 2024 ini insya Allah daftar sekarang masa tunggunya 33 tahun. Ya, tapi tidak usah khawatir ya, perlu saya sampaikan kepada masyarakat luas melalui podcast Kesungsem ya. MTS 4 Banyuwangi ini haji itu ada 2 jalur. Satu melalui urut porsi sebagaimana masa tunggunya 33 tahun, atau yang kedua melalui prioritas lansia.
Nah, tinggal mana nanti yang lebih cepat, apakah nomor urut porsi dengan masa tunggu 33 tahun atau prioritas lansia. Nah, prioritas lansia itu bagaimana? Jamaah haji yang sudah mendaftar minimal 5 tahun dari tahun keberangkatan dan usianya misalkan 65 tahun, maka dia mendapat prioritas berangkat, diberangkatkan lebih cepat. Makanya tidak usah khawatir bagi masyarakat yang misalkan sudah cukup umur, jangan-jangan nanti umur saya nggak cukup, jangan-jangan nanti usia saya nggak cukup untuk berangkat di masa tunggu 33, tidak usah khawatir, karena ada pintu kedua yaitu prioritas lansia. Artinya anak-anak muda itu tidak bisa segera berangkat nih, karena yang diprioritaskan kan usia lansia. Begini, kalau nanti bagi misalkan anak-anak yang atau siapapun yang usianya di bawah 65, maka berlaku masa tunggu yang 33 tahun itu. Ya, itu. Misalkan untuk yang regulasi sekarang usia minimal bisa daftar haji itu 12 tahun. 12 tahun. Ya, 12 tambah 33 berarti kan usianya baru sekitar berapa tuh? 45 ya. Nah, untuk usia sekarang 45 juga masih belum terbilang begitu tua banget ya. Masih usia-usia yang sangat produktif sekali dan masih sehat secara fisik. Jadi begitu pemirsa, kalau simpulkan dari penyampaian Pak Zainal tadi, kita bisa berangkat paling muda itu usia 45 ya. Mendaftarkan diri sejak usia 12 tahun. Oke. Gini Pak, untuk wawasan teman-teman PNS nih, tadi ada titipan pertanyaan nih. Apakah ada regulasi terbaru untuk cuti PNS pergi umroh Pak? Ini adalah merupakan jawaban bagi PNS ya. Jawaban bagi PNS yang sebelumnya bagi PNS itu terutama guru atau fungsional itu tidak ada cuti. Tapi saya lupa PP-nya tahun berapa, kalau tidak salah di tahun 2000 berapa ya Pak, 2020 atau berapa, itu sudah ada peraturan pemerintah yang menjawab bagi PNS terutama yang fungsional guru ini. Bagi mereka ada cuti sepanjang ada izin dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Nah, sehingga bagi PNS yang guru terutama yang mau umroh, insya Allah sudah terjawab dengan peraturan pemerintah yang baru itu. Kalau dulu sebelumnya bagi PNS terutama guru yang mau umroh agak mohon maaf, agak kucing-kucingan. Jika terpaksa umroh pun mohon maaf itu kalau secara aturan ilegal karena tidak ada izin untuk umroh waktu itu. Tapi kalau sekarang sudah, insya Allah sudah ada regulasinya, hanya PP-nya saya lupa. Gitu. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu guru yang PNS mungkin yang ingin umroh sudah ada regulasinya, jadi tidak perlu kucing-kucingan lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, ini berkenaan dengan MTS Negeri 4, Pak. Barusan sudah melakukan kegiatan di MTS Negeri 4 Banyuwangi. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kesan dan pesan selama berada di MTS Negeri 4 Banyuwangi. Saya tadi langsung spontan ya ke siapa tadi saya sampaikan. Aula MTS 4 sekarang sudah representatif untuk sebuah kegiatan, terutama ke depan. Tadi saya sampaikan, nanti kalau muncar misalkan manasik di sini bagus, misalkan penyampaian materinya di aula, terprakteknya di lapangan itu bagus karena sudah bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga saya tadi langsung terlontar pernyataan seperti itu. Luar biasa bagus untuk MTS 4. Pesannya Pak mungkin? Saya sudah tidak ke sini mungkin sekitar 2 atau 3 tahun. Perubahannya luar biasa. Kesan pertama begitu masuk, jika tidak bermasuk iklan ya, tidak bermaksud iklan menggoda ya. Iklan juga nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya iklan yang sesuai tagline-nya itu. Tagline-nya itu kalau kesan pertama begitu menggoda itu iklan produk tertentu itu ya. Kesan pertama luar biasa ini untuk MTS 4. Sudah berubah menuju ke sesuatu yang lebih baik lagi dari sisi sarana prasarana dan lain-lain.
mudah-mudahan juga nanti mengarah kepada kualitas ya, kualitas output dari siswa-siswi yang ada di MTS. Amin. Begini Bapak, ini podcast Kesengsem termasuk masih sangat baru ya. Iya. Ini jenengan tamu kehormatan setelah diresmikan oleh Bapak Khaironi saat Iya. itu. Terima kasih jenengan sudah berkenan hadir untuk mengisi podcast Kesengsem, podcast MTS Negeri 4 Banyuwangi. Iya. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Zainal Abidin, Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kita jumpa lagi di podcast Kesengsem mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.